Temanya adalah jebakan tahta di hati. Wah, saudara-saudara, kalau kita lihat tema ini, ya, ternyata ada jebakan-jebakan yang berbahaya di hati kita, yang akhirnya membuat tahtanya itu bukannya tahta Tuhan, tapi tahta kita. Dan hati-hati dengan jebakan, ya. Katakan kepada kiri kanan, hati-hati dengan jebakan di hati. Katakan kiri kanan. Amin, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan gak suka dengan yang namanya dosa? Sudah sepakat dengan saya bahwa Tuhan tidak suka dengan yang namanya D-O-S-A, dosa. Bahkan karena Tuhan berduka dengan yang namanya dosa. Kenapa? Karena semua dosa membuat manusia menjadi tumpul dan tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Karena dosa, manusia menjadi tumpul, tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berbuah. Dosa juga membuat manusia tidak bisa menggunakan potensinya yang sudah diberikan oleh Tuhan. Sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Jadi setiap kita punya potensi yang Tuhan berikan pada kita. Dan setiap kita punya potensi yang berbeda. Sekali kita terima Yesus, kita ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan Tuhan berikan Anda talenta. Nah, kalau berbuat dosa, membuat kita tidak bisa menggunakan potensi kita. Nah, sekali lagi, Allah membenci yang namanya dosa. Ya, tapi Allah mengasihi ciptaannya. Allah mengasihi saudara, katakan amin. Allah mengasihi kita karena kita adalah anak Allah. Ya, saya sedang memandang orang-orang yang disayang Tuhan. Ya, kalau saudara lihat kiri kanan, ini juga orang yang disayang Tuhan. Ya, walaupun kadang saudara gedek sama dia juga. Ya, di rumah lu kayak begini ya. Tapi saudara mesti yakin bahwa dia disayang Tuhan. Ya, mungkin yang di kanannya suaminya atau istrinya. Ya, tapi dia juga begitu-begitunya tetap dia disayang Tuhan. Katakan amin dong. Amin yang kencang dong. Biar yang sebelah dengar. Ya, tapi ada satu dosa yang Tuhan menentang orangnya, bukan sekedar dosanya. Ya, ada satu dosa yang Tuhan menentang orangnya, bukan sekedar dosanya. Kalau yang tadi Tuhan membenci dosanya, tapi mengasihi orangnya. Tapi ada satu dosa yang Tuhan menentang orangnya, bukan sekedar dosanya. Kenapa? Karena sifat dosa ini secara langsung atau tidak langsung sedang membangun menara tandingan untuk berhadapan dengan Tuhan. Dosa ini sedang membangun sebuah tahta untuk berhadapan dengan tahtanya Tuhan. Jadi ada satu dosa yang bisa berusaha untuk berhadapan dengan Tuhan. Cuman dosa ini sangat halus dan tidak terlihat. Dosa ini bahkan bergerak di balik jubah kekristenan kita, jubah pelayanan kita, di balik kesuksesan kita, bahkan di balik pelayanan kita, di balik kesaksian-kesaksian kita, ini bisa bermain secara halus dan tidak terlihat. Dosa ini bukan dosa yang membuat kita terlihat kotor. Ya, kalau dosa yang terlihat kita bisa melihat dosa yang kotor, wah, perjudian, penipuan, korupsi, perselingkuhan, itu kelihatan. Tapi dosa ini begitu tersembunyinya. Sehingga dosa ini tidak terlihat kotor kadang di mata manusia. Dosa apakah itu? Dosa apakah itu? Langsung saja ya. Waktunya sudah jalan terus. Baca sama-sama 1, 2, 3. Dosa kesombongan dan meninggikan dirinya sendiri. Sekali lagi 1, 2, 3. Dosa kesombongan atau meninggikan dirinya sendiri. Tahukah saudara, dosa kesombongan adalah dosa yang berusaha membuat tahta, meninggikan dirinya untuk menyaingi tahtanya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dosa ini berbahaya karena tidak dideteksi oleh mata manusia karena bermain di area hati dan pikiran. Dan makanya dosa ini bahkan bisa masuk di area-area kudusnya Tuhan. Sehingga banyak orang-orang kudusnya Tuhan gagal di area ini. Karena area ini tidak terlihat dan tidak terdeteksi. Nanti saya akan bukakan kenapa salah satu malaikat yang paling hebat, yang tertinggi di sorga, ya, dia juga bisa gagal
berhadapan dengan dosa ini, ya, yang bernama malaikat Lucifer, ya. Bahkan sebelum bumi ada, sebelum bumi diciptakan, sudah terjadi yang namanya dosa ini, yang membuat kejatuhan seorang figur ciptaan Tuhan yang begitu hebat, begitu mulia, tapi akhirnya dia juga jatuh. Dan ingat, Allah begitu membenci dosa ini. Kalau dikatakan Allah mengasihi kita dan membenci dosa kita, tapi khusus untuk dosa ini, Allah bertentangan dengan manusianya. Karena figurnya ini berusaha menandingi dan membuat tahta di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita baca ayatnya, ya. Yakobus 4 ayat 6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Dikatakan di sini Allah menentang orangnya. Bukan sekedar dosanya, tapi Allah menentang individunya, manusianya. Jadi Allah tidak bisa berhadapan dengan orang yang sombong, yang congkak. Karena ini jelas, ya. Ada doa di doa Alkitab, doa pemungut cukai dan doa orang Farisi, ya. Orang Farisi membanggakan kehidupannya, dia begitu setia, dia taat ibadah dan sebagainya. Sementara ada doa yang penuh dengan merendahkan diri, dia mengaku bahwa dia tidak berdaya, tidak layak dan berdosa. Dan Tuhan bilang doa seperti ini yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati juga Tuhan, dia juga menghampiri dan menyapa satu orang yang berdosa. Kenapa? Satu orang berdosa itu begitu merendahkan hatinya. Demi dia mengejar dan melihat Tuhan, dia rela berlari dan naik ke atas pohon untuk berjumpa dan melihat dengan Tuhan. Yang bernama Sakyus, seorang yang berdosa. Tapi dari sekian banyak orang yang mencari Tuhan, ternyata hati dia terkonek dengan yang namanya Sakyus, seorang yang berdosa. Karena dia merelakan, mempermalukan egonya untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, dosa-dosa lain adalah buah yang busuk. Tuhan tidak suka dengan yang namanya dosa. Tapi kesombongan adalah akar segala dosa, saudara-saudara sekalian. Ya, kesombongan bisa ada di dalam hati dan tidak terlihat, tetapi ujung-ujungnya satu hal yang berbahaya. Nah, saudara-saudara sekalian, baik. Nah, yang bisa mendeteksi dosa ini siapa? Yang bisa mendeteksi dosa ini hanya Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa melihat hati. Saudara bisa ngerti ya? Saudara tidak bisa mengetahui dosa yang di dalam hati, entah itu keluarga, teman, bahkan teman dekat sudah tidak tahu. Ya, bisa sama-sama ibadah, sama-sama home cell, sama-sama pelayanan, tapi saudara nggak bisa tahu mendetek hati. Ya, tapi yang bisa tahu ini Tuhan. Tuhan yang bisa menilai hati, Tuhan yang bisa masuk ke dalam hati. Ya lagi ibadah di sini nih, ada yang bilang gini, aduh lama amat nih, khotbah ini lama amat nih, yang tahu cuma Tuhan. Maaf ya, tetanggamu nggak tahu. Aduh nih lama amat nih ibadah, gue mau cepet selesai. Yang tahu cuman saudara sama Tuhan, ya. Jadi saudara, ini spesialisasinya Tuhan. Maaf ya, ini spesialisasinya Tuhan. Dia tahu dan menilai isi hati saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita perhatikan baik-baik, begitu tersamar, bahkan dapat menyelinap masuk ke area-area kudus sekalipun. Entah kita lagi melayani, entah kita lagi menyembah, ya, entah kita lagi melayani atau bahkan lagi kesaksian, ya, hati-hati dengan kesaksian juga. Kadang-kadang kesaksian itu bisa dibalut kesaksian, tapi di dalamnya adalah satu keinginan untuk apa? Untuk mengalami satu pujian, ya. Nah, dosa ini juga cenderung merasa dirinya tidak butuh Tuhan. Tidak butuh Tuhan sehingga ia menutup rapat pintu pertobatan. Jadi individualisnya. Dia nggak merasa butuh Tuhan. Ini awalnya juga bisa cenderung karena dia merasa tidak butuh Tuhan. Ya. Kesombongan ini juga adalah kegagalan melihat bahwa segala sesuatu adalah pemberian Tuhan. Saudara mesti sadar bahwa semua milik kita ini adalah pemberian Tuhan. Katakan amin. Bagaimana untuk mereduce tamak, mereduce cinta uang. Saudara mesti selalu confess, mengakui bahwa semua ini adalah pemberian Tuhan. Dan kalau saudara gagal mengakui hal itu, maka kesombongan mulai muncul.
Saudara mesti sadar hari ini baju yang saudara itu adalah karena anugerah Tuhan. Saudara mesti sadar kalau datang ke gereja hari ini karena semua anugerah Tuhan. Saudara mesti sadar kalau saudara hari ini bisa bekerja semua karena anugerah Tuhan. Jadi saudara tahu yang kasih itu semua Tuhan. Nah kalau saudara bisa memahami itu dan melihat segala sesuatu bahwa semua milik kita, bahkan nyawa kita, hidup kita hari ini bisa bertahan sampai hari ini karena anugerah Tuhan, maka saudara bisa mulai mereduce kesombongan saudara. Ya. Nah, kesombongan ini adalah batu karang di dalam hati. Di dalam hatimu ada batu karang yang menghambat engkau untuk bertumbuh, untuk menghambat engkau maju. Ya, batu karang itu menghalangi kasih karunia Tuhan untuk bisa masuk dan saudara bisa mengalami kasih Tuhan karena ada yang menghambat di dalam hati kita. Oleh sebab itu makanya Tuhan menentang orang yang sombong. Kenapa? Karena orang yang sombong sulit untuk ditembus hatinya. Ya, bagaimana Tuhan bisa ngomong? Ya, dia dengan suara kita aja, suara nasihat aja dia udah menolak. Apalagi suara Tuhan yang dia nggak bisa dengar dengan audible. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, betapa kita harus mengerti hal ini sangat penting sekali. Nah, kita mau kupas lebih dalam mengenai hal ini. Nah, dosa kesombongan. Dosa kesombongan itu ujung-ujungnya pemberontakan terhadap otoritas di atasnya. Saudara, dosa kesombongan ujung-ujungnya memberontak terhadap otoritas di atasnya. Ya, baik secara langsung atau tidak langsung. Secara nyata atau secara halus, secara terlihat atau tidak terlihat. Saudara mesti sadar bahwa kita hari ini hidup di bawah otoritas. Satu, otoritas orang tua kita. Ya, otoritas kita ada banyak. Pemimpin kita ada di gereja, ada di tempat kita bekerja, ada di mana di kampus kita kuliah, ada di organisasi. Ya. Tahukah saudara-saudara bahwa semua otoritas itu seizin Tuhan? Ini saudara mesti tangkap dulu. Otoritas yang ada di atas saudara semua atas seizin Tuhan. Bahkan sering kali itu menjadi rancangan utama Tuhan. Saudara ditempatkan di mana saudara ada hari ini. Saudara kalau ada di tempat ini, berarti saudara punya rancangan Tuhan bahwa saudara ada di bawah otoritas. Otoritas hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang, ya, ada lagi otoritas pemimpin dan sebagainya. Saudara ada di dalam keluarga saudara ada di dalam otoritas orang tua. Saudara ada punya KTP Indonesia, saudara ada di bawah otoritas pemerintah Indonesia. Semua di Alkitab jelas, yang namanya otoritas semua datang dari Tuhan. Ini kalau belum setuju sama saya, susah nih. Ya, saudara akan merasa ini otoritas dari iblis, ini otoritas dari bukan dari Tuhan. Saudara akan melanggar banyak otoritas. Ya, tahukah saudara-saudara, pemimpin di mana kita berada, orang tua, semua pelaksana pemerintahan dari RT, RW, lurah, camat, gubernur, bupati, ya, presiden, wakil presiden, itu semua otoritas di atas kita. Pemimpin yang tidak sempurna atau pemimpin yang sempurna, di kantor ada pemimpin yang nggak sempurna, di gereja ada pemimpin yang nggak sempurna, ya, atau pemimpin yang sempurna, itu semua otoritas di atas saudara. Pemimpin yang baik, bahkan di Alkitab nanti kita buka, pemimpin yang bengis pun yang kejam, itu terjadi karena seizin Tuhan. Saudara mesti tangkap itu dulu. Kalau enggak akan ada lini-lini, saudara akan menjadi orang yang sombong nanti. Nah, karena ujung-ujungnya dosa kesombongan ini adalah pemberontakan terhadap otoritas. Baik secara halus maupun tidak halus. Jadi kaitannya dengan Tuhan selalu ada kaitannya, saudara-saudara. Selalu ujungnya akan selalu terkait dengan Tuhan. Selalu ujungnya saudara akan berhadapan dengan Tuhan ketika saudara melanggar otoritas. Ya, kalau kita memberontak sama pemerintah, memberontak mungkin dengan secara halus ya. Dengan statement-statement di Facebook, TikTok, kita serang pemimpin kita. Ujung-ujungnya kita sedang berontak sama Allah. Kenapa? Karena Allah memilih mereka. Di Alkitab jelas pemerintah adalah wakilnya Allah. Kalau saudara nyerang presiden kita, nyerang wakil presiden kita dengan kalimat A, B, C, D. Ya, ujung-ujungnya saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Karena mereka dipilih oleh Tuhan. Amin. Saudara, jempol saudara mesti bertobat di sosmed. Ya. Kalau kita serang pemimpin kita siapapun itu, jelek atau tidak jelek, apapun yang terjadi, kita mesti menghormati dan tunduk dan hormat atas aturan-aturan yang mengatur kehidupan kita.
Kecuali mereka membuat kita berdosa dan melanggar firman. Ya, itu kita harus lakukan sesuai dengan apa yang ada Tuhan. Ya. Kalau kita berontak sama orang tua, ujung-ujungnya kita berontak sama Allah. Ingat anak-anak muda di sini. Engkau melanggar, tidak menghormati orang tuamu, ujung-ujungnya engkau berhadapan dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu. Orang tua adalah dari Tuhan. Tuhan menitipkan anak-anak kepada orang tua. Ya. Kalau kita berontak sama pemimpin di mana kita melayani atau kita bekerja, ujung-ujungnya kita sedang berontak sama Tuhan. Karena saudara ditempatkan di perusahaan itu seizin Tuhan. Saudara mesti sepakat sama saya, saudara bekerja mintanya sama Tuhan. Tuhan tolong saya minta pekerjaan Tuhan. Tuhan kasih pekerjaan. Cuman pas kebetulan pemimpinnya bengis. Selama dia tidak membawa saudara ke dalam dosa dan melanggar firman, saudara harus tunduk dan hormat. Ikuti semua aturan-aturan dan bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan saudara mesti doakan pemimpinmu yang mungkin tersesat, tapi dengan sikap yang hormat, yang sopan. Jangan dengan kata-kata yang negatif, tetap mendoakan pemimpin saudara. Ya, lakukan tugas-tugas saudara tanpa bersungut-sungut, excellent spirit, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan saudara akhirnya timbul, ya karena saudara timbul sikap hati yang tidak baik. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, bukan artinya kita sudah sempurna. Kita bisa terjebak, termasuk dengan saya, saudara sekalian bisa terjebak dengan dosa kesombongan ini. Ya, kita bisa melanggar otoritas, kita bisa kadang melawan pemimpin di atas kita dan kita nggak sempurna. Tapi nanti ada caranya bagaimana supaya kita bisa menghadapi semua itu. Kenapa Allah suka sama Daud? Daud banyak kesalahan, Daud banyak dosa. Tapi ingat, Daud punya hati terhadap otoritas. Dia menghormati yang namanya Saul. Ketika Daud dikejar, dianiaya, hendak dibunuh oleh Saul, dia tetap hormat, dia tidak membalas. Saudara bisa bayangin orang yang menyakiti Daud pun, Daud berkomitmen dia tidak akan membalas kepada pemimpin yang namanya Saul. Sekalipun Saul itu mau menjahati dia. Tapi Daud bilang, ini adalah pemimpin orang diurapi Tuhan. Itu yang membuat Tuhan kagum dan hormat sama Daud. Karena Daud tahu ada waktunya nanti Tuhan akan angkat dia. Tapi ada proses di mana Tuhan izinkan dia berhadapan dengan pemimpin yang punya otoritas yang menekan kepada dia. Dan Tuhan lihat bagaimana responnya Daud. Apakah dia siap untuk diangkat jadi pemimpin ketika dia bersikap dengan kepada pemimpin yang hari ini ditempatkan oleh Tuhan. Apakah dia hormat dan bertanggung jawab. Dan Tuhan lihat respon itu sebelum Tuhan mengangkat Daud menjadi pemimpin menggantikan Saul. Ketika Daud melakukan pelanggaran dan dia melakukan kesalahan, Daud ditegur oleh Nabi. Ketika Daud ditegur oleh Nabi, dia tidak berbantah-bantah, dia tidak komplain, tapi dia menyesal dan dia bertobat. Ya, apakah Daud orang yang suci? Daud banyak kesalahan, tapi respon hatinya benar ketika dia ditegur dan dikritik oleh pemimpinnya, oleh Nabi yang diutus oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu, kenapa Allah menentang orang yang sombong? Karena orang yang sombong itu ujung-ujungnya berontak sama otoritas. Dan ketika kita berontak sama otoritas di atas kita, secara nggak langsung kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Secara nggak langsung kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Karena pemimpin atas seizin dan dalam rencana Tuhan. Katakan amin. Jangan tegang-tegang gitulah. Santai aja. Santai ya. Oke. Kita baca ini ayat ini. 1, 2, 3. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Lalu ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ada penderitaan yang seharusnya dia tanggung, tapi karena Allah punya kehendak, Allah punya rencana. Saya takut, saya tunduk sama pemimpin saya karena saya takut sama Tuhan. Allah punya wewenang dan otoritas menempatkan saudara. Jadi kalau yang namanya tunduk bukan artinya hanya ketemu bos, waktu ketemu bos kita senyum, kita ramah, ketemu pemimpin kita senyum, iya Pak, gini.
tapi juga taat atas semua aturan yang dibuat. Bukan hanya yes, yes, yes di hadapan pemimpin atau otoritas, tetapi juga mengikuti aturan di mana saudara ada. Saudara PPG, dengar baik-baik. Saudara punya aturan di sini. Saudara wajib berdoa. Saudara wajib ikut pertemuan sebulan sekali. Saudara mau tunduk sama otoritas di mana Tuhan tempatkan pemimpin di gereja ini. Saudara sekalian, Tuhan memerintahkan gereja menjadi rumah doa. Dan gereja menetapkan semua pelayan Tuhan wajib berdoa. Ya. Ketika saudara menghormati, saudara tunduk sama Tuhan, saudara ikuti aturan di mana saudara bekerja. Saudara di perusahaan, saudara punya aturan. Aturannya A, B, C, terlambat 5 menit, uang makan dipotong 10%. Terlambat 15 menit, uang makan dipotong 50%. Saudara menggerutuk, saudara mengeluh. Itulah yang namanya tunduk. Saudara ikuti aturan di kantor. Saudara komplain, saudara marah. Tapi saudara tahu. Saudara bekerja di situ. Itu adalah sebuah aturan, tanggung jawab. Saudara bekerja, saudara kuliah, saudara apapun saudara lakukan. Ada rule dan standar dan aturan yang saudara mesti ikuti. Nah, dan di situ tunduk bukan hanya sekedar kalau kita bertemu dengan pimpinan, lalu kita bilang A, B, C dengan nada yang manis, tapi juga mengikuti semua standar, aturan, visi, misi, nilai-nilai yang dibangun di situ, budaya yang sedang dibangun di situ, semuanya saudara mesti lakukan dengan tanpa bersungut-sungut. Susah nggak? Susah. Makanya di situ dikatakan apa? Ada penderitaan. Ada penderitaan. Tapi saudara tetap lakukan dengan tunduk itu. Kenapa? Karena sadar akan kehendak Allah. Ada rencana dan kehendak Allah. Saudara karena kehendak Allah, saudara rela menderita. Katakan amin. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, menempatkan diri secara sukarela di bawah otoritas, itu yang namanya maksudnya tunduk, saudara-saudara sekalian. Sama pemerintah kita wajib doakan, pemerintah, presiden, jangan terjebak untuk ikut-ikutan, ngomongin presiden kita begini, wakil presiden begini. Hati-hati saudara, banyak virus masuk ke hati kita. Bahaya sekali hati kita ini. Tuhan bilang jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Saudara datang ibadah tiap minggu, saudara berdoa, Tuhan tolong berkati saya. Tapi keluar kutuk, kata mengutuk pemimpin-pemimpin kita. Ingat di Alkitab jelas, kalau saudara baca Alkitab, pemimpin atau pemerintah adalah wakilnya Allah. Kalau mereka bersalah, mereka tidak benar, Tuhan yang akan menurunkan mereka. Mereka yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Hati-hati saudara, bukan saudara yang menurunkan. Tuhan yang menurunkan pemimpin kalau dia bersalah. Tapi saudara tidak berhak untuk menurunkan pemimpin. Kalau saudara mau hidup berbahagia, ini yang menjadi masalah. Alkitab bilang, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Tapi sebelum melawan iblis, Anda mesti tunduk sama Allah. Dengan segala keputusan Tuhan, dengan segala otoritas yang Tuhan tempatkan saudara dimanapun, saudara mesti tunduk sama Tuhan. Ditunjukkan dengan tunduk sama otoritas. Ya. Tunduk itu bukan arti setuju dengan kejahatan. Ya, kita tahu pemimpin kita mungkin melakukan dosa, melakukan kejahatan, tapi bukan artinya kita tunduk dengan kejahatannya. Tapi di mana kita ditempatkan, dikasih sebuah job, kerjakan sungguh-sungguh dan ikuti aturan. Ya, itu sikap hati penting banget. Daud kenapa berkenan sama Tuhan? Ya. Hormat yang dalam, kekaguman yang luar biasa dan tunduk kepada Tuhan. Ya. Seorang yang rendah hati lebih baik mencari solusi daripada mengkoreksi. Apa solusinya? Ya, tentu ada hal yang tidak sempurna. Dimanapun kita ada, pasti banyak hal yang tidak sempurna. Tapi seorang rendah hati dia bukan mencari, mengkoreksi, menyerang, tetapi mencari solusi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita apa polanya dosa ini? Apa polanya dosa ini? Contoh di Bilangan 12 ayat 1 sampai 2. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Saudara nggak usah ngerti dalam-dalam lah. Yang penting ada masalah. Ya, jadi Miriam Harun itu di bawah otoritas Musa. Miriam Harun ini adalah saudaranya Musa, saudara kandungnya Musa. Ya, jadi suatu saat mereka
pemimpin-pemimpin ini, dan Musa punya kesalahan atau kelemahan, yaitu menikah dengan perempuan Kus di luar agama atau di luar Yahudi, ya. Dan mereka komplain kepada situasi ini. Mereka marah, mereka mengatai Musa, ya. Mulai terjebak ketika lihat pemimpin gak sempurna, mulai keluar statement-statement negatif bicara tentang pemimpin. Nah, setelah yang pertama terjadi, baru muncul pola yang kedua. Setelah mereka nggak happy sama pemimpin, ketemu kesalahan pemimpin nggak sempurna ABC, baru mereka masuk ayat kedua. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Jadi polanya adalah pertama mencari dan menemukan kelemahan pemimpin dan mulai menyerang kelemahan pemimpin, ya. Lalu mulai membandingkan diri lebih baik dari pemimpin. Mulai mengutak-utik posisi pemimpin dan mengatakan, saya lebih baik. Tuhan bisa berfirman pada Musa, Tuhan juga bisa berfirman pada saya. Saya juga seorang pemimpin. That's the problem. Tuhan mendengar. Tuhan nggak tuli. Tuhan bisa baca hati. Ya, jadi di situ Tuhan, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Jadi mulai masuk ke posisi, ini posisi nggak benar, dan situ sering terjadi pemberontakan. Gereja-gereja banyak yang pecah karena terjadi seperti ini. Nggak happy dengan pemimpin, ya akhirnya keluar satu jemaat, wah, ya, bikin gereja baru, pindah sana, pindah sini dan sebagainya. Tapi awalnya kenapa? Karena ada hal-hal yang terjadi seperti ini. Ya. Nah, saya nggak lanjutkan ayat ini, karena jelas ayat ini Tuhan langsung panggil Miriam, Harun. Tuhan panggil, Tuhan bicara langsung. Dan langsung pada saat itu, Tuhan hukum yang namanya Miriam kena kusta. Memang Musa sempurna, saya katakan Musa tidak sempurna. Musa tidak sempurna. Ya. Musa juga pernah melakukan kesalahan sehingga dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Dia harus stop sebelum masuk ke tanah perjanjian. Tapi ingat, saudara-saudara, ya, mengkoreksi dengan hati niat dan membandingkan dengan posisi seperti yang dilakukan oleh Harun dan Miriam, itu mendukakan hati Tuhan. Ya. Nah, pertanyaan saya gini, apa masalahnya? Akal masalahnya kesombongan itu datang dari mana? Ya, akal permasalahannya adalah naluri keinginan dan kecenderungan hati. Tahukah saudara, dalam hati dan hidup kita selalu ada naluri keinginan. Tahukah saudara, naluri keinginan itu sering kali nggak dinetralisir. Istilahnya kalau naik mobil ngegas terus tapi nggak ada remnya. Ya, naluri keinginan itu kalau tidak di-manage dengan baik, tidak diatur dengan baik, itu berbahaya. Dan ada kecenderungan hati. Dan manusia seringkali dikendalikan oleh yang namanya naluri keinginan dan kecenderungan hati. Nah, di situ akar awalnya masalah terjadi. Ya. Kita lihat ayatnya, Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa setiap kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejahatan manusia besar di bumi, kenapa? Karena awalnya ada kecenderungan hati yang selalu membuahkan hal yang jahat. Ya. Kecenderungan hati itu bicara di dalam hati. Makanya nggak bisa dideteksi, begitu halus dan tidak bisa terlihat, tapi mainnya di hati. Kecenderungan hati. Naluri keinginan untuk selalu meninggikan diri itu selalu ada di dalam hati dan tidak kedetek. Ya. Kita menabur, kita nyumbang, kita bantu orang, tapi ada sesuatu di dalam, gunanya apa? Motivasinya apa? Untuk orang puji dan sebagainya, tidak ada yang tahu. Ya. Nah, problemnya adalah akhirnya tahtanya di sini di hati. Mulai ada dua tahta. Kita mulai membangun diri kita
mulai membangun di hati kita kesombongan itu, dan mulai menyaingi tahtanya Tuhan. Ya. Jika naluri kita yang secara alami, kapan sih naluri ini muncul? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia terkutuk. Jika dibiarkan tanpa rem, tanpa kontrol, maka pasti kejahatan. Saudara, nggak ada yang kebal dengan dosa ini loh. Ada orang bilang, saya udah lepas, saya udah sembuh dari keterikatan dosa A, keterikatan dosa B. Ya, waktu pelepasan, saudara kita bisa dilepaskan. Ya, keterikatan A, keterikatan B yang dulu biasa judi, ngerokok, dan sebagainya bisa lepas. Tapi masalahnya dosa ini, itu bisa day by day, itu kalau nggak dikontrol setiap hari, itu akan tiba-tiba keluar. Jadi dosa ini nggak bisa hanya, saya udah lepas, saya udah nggak sombong. Kalau ada orang bilang saya udah nggak sombong, berarti dia sombong. Karena kesombongan ini bukannya dia bilang saya udah sembuh. Kesombongan ini harus direm day by day. Karena naluri dan kecenderungan dan keinginan itu selalu ada setiap hari. Kita perlu yang namanya menetralisir. Ya, kita perlu menetralisir. Menetralisir keinginan itu dan menggantikan dengan naluri yang positif. Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 23, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budi dan membuat aku menjadi tawanan hukuman dosa. Paulus saja yang dipakai Tuhan. Paulus saja yang luar biasa. Saudara tahu yang namanya Paulus menulis banyak kitab. Dia juga berkata, di dalam anggota tubuhku ada hukum lain yang berjuang. Dia berusaha mengendalikan, dia berusaha menetralisir. Ada hukum yang berjuang. Yaitu hukum di dalam kecenderungan dan keinginan hatinya untuk membangun tahta. Nah itu yang dia bilang, hukum itu melawan akal budiku. Aku menjadi tawanan hukum dosa. Anak-anak kita banyak yang cerita, Pak anak saya nggak pernah ngajarin berbohong loh. Tiba-tiba dia bisa berbohong. Saya nggak pernah ngajarin dia melawan orang tua dan bentak-bentak orang tua. Tapi dia bisa bentak-bentak orang tua, Pak. Saya nggak pernah ngajarinnya negatif, tapi dia bisa negatif. Ketika disuruh makan, ayo jangan main game dulu, ayo makan. Terus handphonenya diambil. Wah dia marah, ngamuk. Bahkan ada yang kejadian, ada anak dia bunuh mamanya atau bapaknya, karena dia marah, karena lagi asik main game, gamenya diambil. Ya. Jadi hati-hati juga saudara-saudara. Ini semua muncul naluri itu. Nah, peristiwa pertama pemberontakan Lucifer, saya nggak usah bahas Lucifer yang di Alkitab, ya, malaikat yang jatuh. Bahkan itu sudah menyerang sampai malaikat yang agung, yang hebat dan luar biasa. Dia juga jatuh dalam, katakan di Alkitab tuh, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Ini kata-kata malaikat Lucifer. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Mengatasi bintang-bintang Allah itu maksudnya mengatasi semua malaikat yang ada di sorga. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Lucifer aja jatuh dalam dosa ini. Dan ingat, tidak ada pengampunan untuk malaikat. Tidak ada kematian Kristus untuk malaikat. Karena malaikat diciptakan Tuhan untuk menolong, membantu kerajaan surga. Tapi mereka melanggar, sampai hari ini tidak ada pengampunan dosa untuk malaikat yang jatuh dalam dosa atau iblis. Tapi hari ini saya mau katakan, anugerah Tuhan waktu kita perjamuan kudus nanti. Tuhan masih berbelas kasihan sama kita yang berdosa. Tuhan masih datang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita mesti datang bersujud, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mematikan semua ego-ego kesombongan kita. Yang merasa diri kita bisa hidup tanpa Tuhan. Adam Hawa jatuh karena kesombongan.
ingin menjadi seperti Allah ketika dia dicoba, digoda oleh iblis. Menara Babel, 3 hal peristiwa besar. Kejatuhan Lucifer, kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, dan kejatuhan manusia, kesombongan membangun Menara Babel. Semuanya gagal, membuat masalah yang sangat besar sampai hari ini. Saudara-saudara, kita punya posisi tinggi, nggak ada masalah kan sebetulnya. Saudara punya posisi tinggi, problem nggak? Jabatan, nggak masalah. Saudara punya harta kekayaan melimpah, nggak ada masalah. Saudara posisi sebagai direktur keuangan, sebagai pemilik perusahaan, nggak ada masalah. Tuhan nggak ada masalah. Tuhan bilang kau akan menjadi kepala bukan ekor, katakan amin. Engkau akan tetap naik dan tidak pernah turun. Bagi Tuhan nggak ada masalah. Tapi sikap hati yang meninggikan diri itu bermasalah di mata Tuhan. Semua yang saudara kita yang miliki hari ini, jabatan, posisi tinggi, semua datang dari Tuhan. Ketika kita mulai membangun tahta, menyaingi tahtanya Tuhan, that's problem. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu problem kita. Bukan artinya jabatan kita nggak boleh tinggi-tinggi, salah saudara-saudara. Jabatan kalau bisa tinggi ya tinggi, untuk bisa berdampak lebih besar. Ya. Kencongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Siapa yang mau jatuh? Saya nggak mau jatuh. Tapi saya nggak bisa berkata, saya sudah lepas dari dosa kesombongan. Tidak ada manusia bisa lepas dari dosa kesombongan. Kenapa? Karena nanti saya lihat, ini adalah naluri kecenderungan yang akan muncul everyday setiap hari, saudara-saudara. Ya. Saudara, bagaimana caranya kita menetralisir? Solusinya praktis adalah menetralisir hati kita tiap hari. Tiap hari kita mesti netralisir. Ya, kalau ada racun kita mesti netralisir. Minyak kebanyakan, kolesterol tinggi, kita tiap hari olahraga. Betul? Pak, olahraga, nge-gym tiap hari, Pak. Itu untuk netralisir. Ya, minyak otot tiap hari. Kenapa mesti nge-gym? Kenapa mesti olahraga? Ya, kenapa tiap hari mesti minum vitamin? Untuk menetralisir yang tidak baik. Dan itu perlu dilakukan setiap hari. Ya. Dan bagaimana cara netralisirnya supaya kita tetap punya posisi hati yang tepat di mata Tuhan? Baca sama-sama Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi waktu kita bilang kita mau ikut Yesus, ternyata setiap hari mesti sangkal diri, Pak. Jadi cara netralisirnya kesombongan, saudara mesti menyangkal diri saudara every day. Dan memikul salib every day. Sekali saudara nggak menyangkal, itu mulai ada benih. Saudara mulai bangga kesuksesan saudara. Saudara mulai bangga prestasi saudara. Dan saudara tidak berkata ini semua karena anugerah Tuhan. Semua ini karena dari Tuhan. Saudara mulai timbul, mulai ada tanduk-tanduk mulai bertumbuh, nah di situ sudah mulai menabur sesuatu benih kesombongan. Ya. Jadi menyangkal diri dan memikul salib ini seringkali disalahartikan. Disalahartikan kalau kita mau ikut Yesus, kita mesti sangkal diri dan pikul salib. Kita mesti berkorban. Kita sering menganggap itu sebagai korban. Oh, mau ikut Yesus susah amat jadi orang Kristen, mesti sangkal diri pikul salib. Ya. Ingat, menyangkal diri dan pikul salib itu bukan membuat Tuhan jadi lebih hebat. Pengorbanan saudara bukan Tuhan jadi lebih hebat. Saudara mungkin berpikir, saya berkorban supaya Tuhan jadi lebih hebat. Bukan. Tuhan tidak menjadi lebih hebat, menjadi lebih besar ketika kita berkorban, menyangkal diri. Karena Tuhan sudah hebat. Tanpa kita menyangkal diri pun Tuhan kita sudah besar dan Tuhan kita sudah hebat. Tapi di sini Tuhan tahu, hati manusia itu setiap hari terpapar dengan racun. Pujian-pujian, saudara saya khotbah. Dipuji misalnya. Oh, Koden, thank you khotbahnya memberkati. Ya. Tiap hari ada orang yang memuji saudara. Saudara bisa sukses. Kita bisa merasa hebat. Kita selalu senang kalau kita menang dan dipuji. Kita nonton video dan sebagainya. Dan kita ingin jadi pusat perhatian. Selalu ada setiap hari. Nah kalau itu racun tiap hari ada di sini nggak dibersihkan, maka mulai namanya kesombongan.
Nah, disebut caranya apa? Menyangkal diri. Ya. Kita mesti menyangkal diri. Menyangkal diri artinya apa? Menolak sifat lama yang selalu ingin meninggikan diri. Nah, bagaimana caranya sangkal diri? Ya. Hidup oleh roh. Katakan hidup oleh roh. Sangkal diri, hidup oleh roh. Bukan mematikan keinginan kedagingan, tapi kembangkan hidup oleh roh itu. Ya. Apa itu hidup oleh roh? Dasarnya adalah membangun awareness, kesadaran. Terus menerus akan kehadiran Tuhan. Saudara mesti sadar, Tuhan selalu bersama dengan saudara. Katakan amin. Saudara mesti menyadari di hati saudara ada Tuhan. Saat saudara sedang bekerja, saudara sedang mau kuliah atau apa, setiap pagi saudara mesti datang kepada Tuhan. Tuhan, saya bawa hidupku dalam tanganmu. Itu bangun awareness. Waktu saudara mau tidur, saudara doa, Tuhan terima kasih. Semua karena anugerah Tuhan. Saya mau tidur istirahat, Tuhan jaga lindungi saya. Dan biar besok saya dapat bangun dengan tubuh segar. Itu bangun awareness. Waktu makan, saudara berdoa, itu bangun awareness. Jadi hidup oleh roh artinya bangun kepekaan, kesadaran bahwa Tuhan hadir every moment. Every hour, every minute. Saudara lagi kerja, lagi dalam kesulitan, lagi bawa mobil. Saudara sadar, Tuhan, Engkau yang pimpin saya ketika saya nanti meeting. Kira-kira saya meeting, saya mau bicara apa, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Itu ngobrol aja, itu bangun awareness. Membangun sebuah deklarasi dalam hati saja, itu sudah membangun sebuah kesadaran bahwa Anda bersama dengan Tuhan. Jadi hidup oleh roh maksudnya bagaimana kita membangun day by day, berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan, itu selalu banyak melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Yang kedua, yang langkah yang paling efektif yang saya tutup khotbah saya sebelum kita masuk perjamuan kudus. Langkah yang paling efektif kapan saya bangun awareness, kesadaran dan menetralisir kesombongan saya? Ketika saya menyembah Tuhan, menyanyi, Pak, Ibu, saya tidak akan melewatkan hari Minggu untuk tidak menyanyi dengan hanya diam, tapi saya gunakan lidah saya untuk memuji Tuhan. Waktu kita nyanyi lagu yang tadi, Hasni bisa maju depan dengan tim. Tadi kita nyanyi lagu apa? Yesus Tuhan Raja. Waktu kita nyanyi, itu tahu nggak saudara sedang mereduce kesombongan kita. Waktu kita ucapkan bahwa Yesus adalah Tuhan, kita meninggikan Tuhan, otomatis kedagingan kita ditundukkan. Ego kita ditundukkan. Jadi saudara-saudara, langkah yang paling efektif bagi saudara yang ibadah dan pulang dengan hati yang merendah sebagai hamba. Saudara nyanyi enggak saya tanya? Saudara nonton atau ikut menyembah Tuhan? Kalimat kata-kata yang saudara ucapkan, waktu mengakui dia Tuhan, itu mereduce kesombongan Anda. Saudara menyadari bahwa dia Tuhan, dia Amin. Allah. Amin. Jadi kalau saudara datang cuma menonton, cuma mau dengar firman Tuhan dan tanpa menjadi pelaku waktu menyembah Tuhan dan menyanyi, saudara tutup mulut saudara dan saudara tidak mengucapkan, mendeklarasikan, mengucapkan kalimat-kalimat, saudara bilang capek nyanyi dan sebagainya, maaf saudara-saudara. Lidahmu itulah kuncinya. Lidah saudara. Saya mau mengajak jemaat BSCC, kalau lagi pujian penyembahan, jangan cuma jadi penonton. Kalau mau nonton nanti di rumah ada Netflix. Tapi kalau di gereja jangan nonton. Jadi pelaku firman. Gunakan lidahmu, keluar suara. Di sini ada teks kok. Ada teks lagu, saudara bisa baca. Apa yang kita ucapkan terjadilah sesuai dengan imanmu. Waktu Tuhan tanya kepada orang yang sakit, engkau mau apa? Tuhan tanya kepada yang sakit. Lalu dia bilang, saya mau sembuh. Tuhan bilang apa? Jadilah sesuai imanmu. Kapan? Waktu dia ucapkan. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Kapan? Waktu dia ucapkan. Ucapan itu adalah iman waktu kita membangun tahtanya Tuhan. Alkitab berkata, padahal engkau yang bersemayam di atas puji-pujian umat Israel. Tuhan bertahta di atas pujian. Selama kita nggak memuji dia, dia tidak bertahta. Dan kalau dia tidak bertahta, kita yang bertahta.
Kalau Tuhan tidak ditinggikan, kita yang ditinggikan. Sekarang pertanyaannya, mau Tuhan atau kita yang ditinggikan? Kita mau Tuhan yang ditinggikan. Makanya kita perlu namanya kuasa di balik pujian dan penyembahan. Arahkan lidah kita untuk memuji Dia, worship, doa, bahkan dengan juga doa puasa tiap tanggal 1, 2, 3. Saudara, berapa banyak yang pernah ikut doa puasa tiap tanggal 1, 2, 3? Gereja Tuhan, amin. Saudara bilang, saya nggak sanggup puasa, nggak apa-apa. Datang pertemuan korporatnya. Tiap tanggal 1, 2, 3 kita doa sama-sama. Saya menikmati ketika kita menyembah Tuhan sama-sama. Paling enak tuh lagi nyembah sama-sama. Kalau lagi sendiri kadang kita kantuk, kadang-kadang ketiduran. Tapi kalau lagi sama-sama, ini ada spirit dari atas, spirit dari bawah. Itu seperti mendorong saya, mendorong kita untuk naik lebih tinggi. Karena menyembah sama-sama, nyanyi sama-sama. Jadi gunakan kesempatan momen di gereja ini untuk nyanyi sama-sama. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan. Amin. Jesus, haleluya Jesus. Sungguh besar setiamu. Amin. Haleluya Jesus. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin. Haleluya Jesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ketika saya menyanyi, menyembah Tuhan, mengucapkan kata-kata dari lagu ini, saya banyak mengalami dikikis hati saya oleh Tuhan. Selalu akan ada kesombongan yang muncul. Apalagi seorang gembala, seorang pemimpin, selalu akan ada dorongan untuk sombong. Bagaimana untuk jaga hati tetap rendah di hadapan Tuhan? Saya alami kesembuhan selalu terjadi ketika sedang menyembah Tuhan. Pemulihan, menetralisir hati selalu terjadi ketika sedang menyembah, meninggikan Tuhan, mengucapkan Engkau tinggi ya Tuhan, Engkau hebat ya Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan, Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Segala yang masuk virus tiap hari dinetralisir, dicuci, disembuhkan, dibersihkan. Di dalam bengkelnya Tuhan, everyday setiap hari Tuhan bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga bersamaku 1 jam? Karena Tuhan bilang, karena daging lemah tapi roh penurut. Ternyata netralisirnya waktu kita nyembah Tuhan. Jadi kalau saudara bilang, saya udah sembuh sombong, nggak ada yang sembuh Bapak Ibu. Caranya menetralisir setiap hari. Renungilah Taurat Tuhan siang malam.
Perkatakanlah firman Tuhan. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Kitab Yosua 1. Alkitab bilang, jangan lupa perkatakan firman Tuhan siang malam. Supaya engkau beruntung dan engkau tidak menyimpang. Jadi supaya enggak menyimpang, ternyata mesti ada perkataan firman. Mesti ada pujian. Itu caranya, itu obatnya. Enggak ada cara lain. Amin. Saya mau ajak kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Dari awal lagu ini, haleluya, Jesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Jaramu telah layakkan kehidupanku. Amin, haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian.